Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Dewan Muassis Pondok Pesantren Misbahul Munir, wabil khusus yang masih berada di tengah-tengah kita, Abu Yasin Imam Turmudi Hasim, dan juga Ustaz Muhammad Iqbal. Mudah-mudahan beliau berdua selalu diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau berdua diberikan kekuatan lahir dan batin untuk selalu mendidik kita, membimbing kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan kepada Buya. Beliau baru pulang dari Sebamban 4 Blok C. Perjalanan jauh. Di samping kondisi beliau memang belum benar-benar fit. Bahkan malam tadi itu beliau agak sedikit ngedrop. Pagi tadi pun berangkat, beliau memang masih terasa capek dari perjalanan-perjalanan sebelumnya. Jadi ketika beliau tadi pulang beserta dengan rombongan, beliau kondisinya masih capek. Jadi mari berdoakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Dewan Asatidz dan Asatidzah Pondok Pesantren Misbahul Munir, yang mudah-mudahan beliau-beliau semua juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri, para jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepada kita semua. 10 malam pertama dijanjikan rahmat Allah, 10 malam kedua dijanjikan maghfirah dari Allah, dan 10 malam terakhir dijanjikan itqum minan nar, pembebasan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang nantinya akan melalui bulan Ramadan ini keluar dari Ramadan mendapatkan janji-janji Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, pada malam ini kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan berkat ini, di tempat yang mulia ini, juga pada malam yang sangat mulia, pada malam yang disebutkan oleh para ulama sebagai malam nuzulul Quran, malam nuzulul Quran. Tapi ada juga ulama yang bilang malam tanzilul Quran. Ada yang juga menyebutkan malam inzalul Quran. Tapi yang paling masyhur malam nuzulul Quran. Mau pakai ketiganya boleh, silakan. Benar, sah-sah saja. Tapi yang paling masyhur nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Mau pakai malam inzalul Quran juga boleh, tapi kadang kalau pakai kalimat, pakai kata inzal, itu di pikiran orang Indonesia itu sudah ngeres saja. Ya, karena dalam fikih kalau ada kata inzal itu maknanya berbeda. Pertama adalah malam nuzulul Quran. Malam ini malam mulia, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kamu dengar Ustaz? Ya, Al-Qur'annya sudah diperhatiin. Jadi ada dua ayat yang serupa di Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Keduanya benar. Maknanya pun serupa. Walaupun kalimatnya nggak sama. Kapan itu? Yaumal taqal jam'an, kata Allah Subhanahu wa taala. Hari bertemunya dua kelompok. Kelompok orang Islam, kelompok muslimin. Pertemuannya di Badar. Kemudian terjadilah perang Badar. Kapan terjadinya perang Badar? Kata ulama, terjadinya perang Badar tanggal 17 Ramadan. Itu yang menjadi dasar, itu yang menjadi dalil sehingga ulama sepakat bahwa malam nuzulul Quran jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Jadi nggak sembarangan. Ulama pun menentukan tanggal nggak sembarangan. Walaupun berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan tanggal 23, ada yang mengatakan tanggal 27 dan lain sebagainya. Tapi jumhur ulama mensepakati tanggal 17 Ramadan. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan kita yang duduk di sini, berkumpul di sini, yang hadir di sini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Rasulullah. Hari ini tidak panjang dan tidak lebar. Ya, atau ceramah lah ya. Yang akan ulun sampaikan karena apa? Tadi habis sholat witir itu sudah ada ceramah. Dan temanya pun sama. Ya. Jadi kalau saya ngulang-ngulangnya, saya takut kalau ngulang-ngulang ceramahnya. Karena apa? Saya yakin semua yang hadir di sini pintar-pintar semua ya. Pintar-pintar semua. Karena kalau orang pintar cukup sekali aja penyampaiannya, nggak perlu diulang-ulang. Pian-pian berata nggak pintar. Ya. Kalau saya mengulang 2-3 kali dengan tema yang sama, berarti saya nganggap sampai nggak paham. Kalau nggak paham berarti nggak pintar kan gitu. Sampai nggak pintar semua, jadi nggak perlu diulang-ulang lagi. Saya cuma sedikit saja menyampaikan perihal Al-Quran. Ya, karena apa? Malam ini malam peringatan nuzulul Quran, malam peringatan hari apa? Malam diturunkannya Al-Quran. Kita sedikit mengupas tentang Al-Quran. Ya. Al-Quran seperti yang kita tahu turun pada tanggal 17 Ramadan. Sebagaimana ayat tadi yang juga dibacakan oleh qori kita. Apa ayatnya tadi? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Kapan turunnya Al-Quran? Sudah jelas, pada malam Ramadan. Tanggalnya tadi sudah disebutkan di awal. Kemudian ulama juga mengatakan malam 17 Ramadan sebagaimana yang dikatakan, yang disampaikan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Badar, inna anzalnahu fi lailatin qadar. Berarti malam 17 Ramadan itu pada saat itu juga adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi ulama nih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu sejak tanggal 1 pun bisa jadi, tanggal 3 juga bisa jadi, tanggal 5 juga bisa jadi, tanggal 15 bisa jadi, tanggal 17 malam ini bisa jadi, wallahu a'lam. Tanggal 21 bisa jadi, 23, 25, 27, 29 bisa jadi semua. Terserah Allah yang menurunkan malam apa. Ya. Cuma kita sekarang dilema. Dilemanya bagaimana? Kita diperintahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil.
Cuma karena sekarang hari pertama bulan Ramadan itu berbeda, lalu yang ganjil itu yang mana? Mau yang mulai hari Ahad kah? Atau mulai hari Sabtu kah yang ganjil? Mau malam ini kah yang ganjil atau malam besok kah yang ganjil? Wallahu ta'ala a'lam. Yang penting kita sudah yakin dengan apa yang kita laksanakan, dan yakin dengan apa yang kita amalkan, cukup dah itu. Makanya ajaran ulama, ya, daripada bingung-bingung nyari malam-malam ganjil, malam-malam diturunkannya Lailatul Qadar, sudah daripada bingung kerjain semua. Mau malam ganjil kah, mau malam genap kah, ibadahnya terus. Karena apa? Yakin kita. Ya, semua yang kita yang hadir ini di sini pada malam ini, kemudian kita melalui Ramadan 1 bulan, yakin kita semuanya pasti akan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Pasti. Karena apa? Walaupun kita tidak bisa menyaksikan nurnya Lailatul Qadar, tapi kita juga pasti beribadah di dalamnya. Ya. Mau tanggal 21 kah turunnya, mau tanggal 23 kah turunnya, ibadah terus. Mau kita lihat ke Lailatul Qadar, mau kita tidak lihat ke Lailatul Qadar, ibadah terus. Mudah-mudahan ibadah kita menyamai pada malam Lailatul Qadar. Jemaah rahimahumullah. Mukjizat terbesarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara semua mukjizat para nabi, di antara semua mukjizat para rasul, Al-Qur'an adalah mukjizat paling besar. Bukan hanya bagi Rasulullah, bahkan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an adalah mukjizat paling besar. Karena apa? Tidak ada satu kitab suci di dunia ini dari agama manapun yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Cuma Al-Qur'an yang dijamin oleh Allah dari awal turun sampai nanti menjelang kiamat akan tetap seperti itu. Tidak akan berubah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran kata Allah, dan sesungguhnya kami kata Allah yang akan menjaga Al-Quran itu akan tetap orisinil sampai akhir. Kalau kita agama lain, wallahu a'lam. Sudah banyak diterangkan dalam Al-Quran. Ini sudah dirubah, itu sudah dirubah. Ya, ini sesuai dengan keinginannya si empunya pada saat itu. Bayangkan saja. Kitab Injil saja, kitab yang paling dekat dengan kita, periode turunnya, itu saja 30 tahun setelah kematian Nabi Isa, menurut mereka. Ya. Padahal kan Nabi Isa nggak mati. 30 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 30 tahun, nggak perlu waktu lama. 30 tahun saja keluar Injil Barnabas, keluar Injil apalah namanya itu sudah berubah sudah dari awalnya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun seayat demi seayat sesuai dengan keperluan Rasulullah, sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh Rasulullah, langsung dihafalkan oleh para sahabat. Dihafal ayat ini, dihafal ayat itu, dihafal hingga hafalannya itu melekat di benak para sahabat semuanya. Ketika Rasulullah meninggal, hafalan itu masih melekat di pikiran para sahabat, masih melekat di hati para sahabat. Kemudian zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, ya, di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar itu banyak pemberontakan. Yang paling besar pemberontakan Musailamah Al-Kadzab yang mengaku jadi nabi. Ya. Kemudian dilawan beberapa orang sahabat ketika itu meninggal. Kemudian perang-perang yang terjadi berikutnya sehingga tercatat 70 orang sahabat yang semuanya penghafal Al-Quran meninggal.
sehingga timbul keresahan pada hati Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar menghadap pada Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang khalifah ketika itu. Ya Abu Bakar, bagaimana kalau kita kumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran, kemudian kita jadikan satu, kita bukukan? Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak mau. Kata apa? Rasulullah tidak pernah memerintahkan seperti itu. Ini bid'ah. Ya, ini bid'ah. Ini bid'ah. Sayyidina Abu Bakar, tidak mau. Rasulullah tidak pernah menyuruh begitu. Tetap kemudian dibujuk oleh Sayyidina Umar. Dibujuk, melihat kejadian-kejadian yang terjadi, semakin risau, semakin khawatir kalau sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran meninggal semua, maka Al-Quran pun akan hilang, akan sama nasibnya dengan Injil. Diutarakan, disampaikan, dilobi, dirayu Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar luluh hatinya. Kemudian dibentuklah satu kelompok untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran, yang nantinya tulisan-tulisan ini yang dikumpulkan ini ditasbih kepada para sahabat yang hafal Al-Quran. Dikumpulkan, ada yang dipelepah-pelepah, ada yang ditulang-tulang, ada yang dibatu-batu, ada yang macam-macam. Dikumpulkan jadi satu, kemudian diurutkan sesuai dengan urutan, ya. Sesuai dengan urutannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya. Setelah itu dicek, ditasbih, sudah selesai. Setelah selesai, dikumpulkan di rumah Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu, Sayyidina Abu Bakar membentuk sebuah kelompok untuk menulis Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita pakai itu adalah semuanya Al-Quran bid'ah. Ya, Al-Quran bid'ah. Kalau memang orang Wahabi mengklasifikasikan bid'ah itu semuanya sesat, seharusnya mereka nggak boleh pakai mushaf. Nggak boleh pakai mushaf. Kenapa? Mushaf itu bid'ah. Hadis juga bid'ah. Karena apa? Hadis itu mulai dikumpulkan sejak zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jauh sekali baru dikumpulkan. Oh tidak salah 300 tahun setelah Rasulullah meninggal baru dikumpulkan hadis saja. Jauh sekali. Ya. Dan itu kita semua. Tapi mereka pakai. Sudah pakai, dalilnya itu lagi. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Berarti semua orang Islam masuk neraka semua. Kenapa? Semuanya pakai mushaf lagi. Ya, masuk neraka semua, termasuk dia. Dikumpulkan. Ketuanya siapa? Ketuanya siapa namanya itu? Saya lupa. Muaz bin Jabal namanya kalau tidak salah. Sekretarisnya siapa namanya? Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit. Ditulis. Setelah ditulis, dikumpulkan, ditulis dalam tujuh mushaf. Ditulis dalam 7 mushaf. Yang mushaf inilah kemudian dibagi-bagikan, ya, kepada para sahabat. Dikirim satu mushaf, dikirim ke negeri ini, satu mushaf dikirim ke negeri ini, satu mushaf dikirim ke negeri ini, sehingga kemudian Al-Quran itu tetap tulisannya, tetap bacaannya sampai sekarang tidak pernah berubah. Dulu ada pernah orang coba untuk merubah Al-Quran, coba untuk merubah Al-Quran. Ketahuan, karena Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah. Ya, Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah, tidak akan pernah bisa dirubah oleh siapapun. Ya. Setelah dikumpulkan, kemudian disebarkan sampai kepada kita. Proses pengumpulannya itu dan penulisannya itu sejak zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian diteruskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian terakhir kepada Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi tulisan mushaf yang sampai kepada kita adalah mushaf rosamnya mushaf Utsman.
Jadi tetap orisinil. Sejak zaman Rasulullah sampai sekarang tetap orisinil. Tetap 30 juz dengan surahnya jumlahnya berapa? 114 surah. Kemudian ayatnya jumlahnya berapa? 6.000 berapa? 6.000 dalam apa namanya itu riwayat Hafs, jumlah ayat dalam Al-Quran adalah 6.236 ayat. Jadi bukan 6.666 sudah. Dalam 4 riwayat itu tidak ada yang 6.666 itu. Kenapa kok dulu disampaikan begitu? Biar enak hafalnya gitu aja. Ya, biar enak hafalnya. 6.666 biar enak ngapalnya. Padahal nggak sampai 6.600 itu. Cuma 6.236 ayat. Itu ayatnya. Berapa jumlah hurufnya? Berapa jumlah huruf Al-Quran? Dari bismillahnya Al-Fatihah sampai terakhir surah An-Nas, berapa jumlah hurufnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Itulah ulama ya. Ulama itu, inilah bedanya ulama dengan ahli ibadah yang di sini. Apa? Ulama itu selalu menyibukkan diri dengan ilmu, selalu berpikir, selalu bertafakur, selalu memberikan kontribusi untuk Islam. Itu ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman, dan satu derajat di atas itu derajatnya orang-orang yang diberi ilmu. Siapa? Para ulama. Karena para ulama ini adalah orang-orang yang memberikan kontribusinya, memberikan manfaat untuk Islam. Sampai ulama itu ada yang bukan iseng, bukan iseng, memang beristilah menghitung setiap huruf dalam Al-Quran. Berapa sudah huruf dalam Al-Quran? Jumlah huruf dalam Al-Quran 340.740 huruf. Berapa? Berapa? 340.740 huruf. Itu kalau dalam riwayat Hafs. Riwayat dari imam yang lain beda hurufnya. Ya, beda lagi jumlahnya. Cuman dalam riwayat Hafs 340.740 huruf. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, maka dia mendapatkan pahala 3.400.000 tuh apa 3.400.740 huruf, 7.400 huruf ya. Begitu ya. Karena apa? Ujar Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dibalas 10 kali lipat, 10 kebaikan. Kalau 340.000 berarti jadi 3.400.000 kan gitu ya. Jadi kita pian-pian yang sudah khatam Al-Quran 517 nih, sudah khatam berkali nih, sudah dapat pahala 3 juta pahala. Masya Allah. Berapa banyak itu 3 juta pahala? Banyak sekali, ya banyak sekali. 3 juta pahala. Wah, cukup kalau gitu bermasuk surga. Oh, belum tentu. Belum tentu. Ditambah lagi ujar Sayyidina Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri dalam sholatnya, berdiri dalam sholat, maka akan diberi 100 kebaikan. 100 kebaikan jika berdiri dalam setiap hurufnya diberi 50 kebaikan. Kalau dia baca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan berwudu, diberi 25 kebaikan.
Kalau dia baca Al-Quran di luar sholat tanpa wudhu, diberi Rasulullah itu bagi orang yang membaca Al-Quran dengan tanpa wudhu. Apalagi kalau wudhu, apalagi kalau sholat, masya Allah. Bayar berapa hurufnya? Hitung sendiri. Kalikan 100, masya Allah, banyak ya. Kalikan 30 malam, kalikan 29 malam, banyak sekali, masya Allah. Itulah berkahnya Al-Quran. Ya. Kemudian sahabat para ulama itu bukan hanya hurufnya itu yang dihitung. Berapa huruf alif dalam Al-Quran, berapa huruf ba dalam Al-Quran, berapa huruf ta dalam Al-Quran, dihitung semua oleh para ulama. Kita cuma tinggal baca aja. Ya, tidak ada kontribusinya sama sekali bagi Islam. Cuma tinggal baca aja, memberi pahala. Ulama itu nggak pernah mikir pahala, punya mikir gimana waktu saya ini saya berikan untuk Islam. Itu saja yang berikir. Nggak pernah mikir pahala. Ini pahalanya berapa? Ini pahalanya seberapa? Ibadah ini pahalanya berapa? Baca Al-Quran pahalanya berapa? Nggak mikir lagi. Kalau kita baca Al-Quran, wah 1 juta kalau berapa? Ya. Sholat, ya. Nanti banyak-banyakin sholat, nanti masuk surga. Para ulama tak pernah mikir mau masuk surga. Ya. Makanya kalau guru kita Abu Ya'la, kalau ditanya mau masuk surga mana? Apa jawab Abu Ya'la? Tidak mau masuk surga, tapi maunya dimasukin surga. Lah gimana mau dimasukin surga kalau kita kontribusi kita aja, jasa kita saja untuk Islam tidak ada. Kalau kita mau dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, mana jasanya? Apa yang kita berikan untuk Islam? Apa yang kita berikan untuk agama kita? Kalau santri belajar, ikhrok. Kata itu ayat pertama yang diberikan oleh Allah. Ya. Banyakin membaca. Karena apa? Semakin banyak yang membaca, semakin banyak kita membaca, maka referensi ilmu kita semakin banyak. Kalau semakin banyak referensi ilmu kita, maka semakin banyak pembanding kita. Melihat satu masalah, oh santai saja. Kok langsung belum marah, mentang. Enggak. Siapa yang suka marah? Kata Sayyidina Ali, man qalla ilmuhu kasura iqtiraduh. Orang yang suka marah-marah lihat satu kejadian, itu orang yang qalla ilmuhu, kata Sayyidina Ali. Kalau orang yang banyak ilmu, sama. Tenang. Pikir dulu. Hadapi dengan tenang. Oh, begini kata Allah, begini kata Al-Quran, begini kata Rasulullah dalam hadis dan lain sebagainya. Tenang, tidak emosi. Ya. Di tandanya kata Sayyidina Ali, man qalla ilmuhu kasura ilmuhu. Akhirnya, mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat. Ini sudah di pertengahan Ramadan nih, menuju ke akhir nih. Seharusnya kita semakin semangat karena sudah mau habis Ramadan. Maka gunakanlah sisa-sisa Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar Ramadan kita menyesal, kemarin nggak sempat khatam Al-Quran, kemarin nggak sempat ini, kemarin nggak sempat itu. Maka mumpung masih ada Ramadan dan mumpung kalian masih ada di pondok, belum pulang ke rumah. Karena apa? Kalau udah pulang ke rumah, yakin nggak kalian itu serajin ini di rumah? Rajin, yakin nggak? Libur kalian pulang ke rumah, yakin nggak kalian serajin ini di rumah? Wallahu a'lam. Jadi mumpung ada di sini, mumpung masih belum libur, banyak-banyak ibadah. Wiridnya jangan ditinggal, ya. Tarawihnya jangan ditinggal. Tadarusnya banyak, hatamnya banyak, dan lain sebagainya. Biar nanti pulang ke rumah, semua yang kita lakukan itu masih tetap menjadi kebiasaan kita. Nanti saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dengan berkah malam ini, dengan berkah malam nuzulul Quran
yang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan malam Lailatul